Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di pelajaran tematik. Kita memasuki subtema 3 pembelajaran ketiga dan keempat. Disimak baik-baik ya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dikarenakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan, sehingga berpengaruh besar terhadap berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Apa saja pengaruhnya? Bu Nanda akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Bu Nanda akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu sangat besar dan luas. Tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Contohnya apa saja sumber daya alam laut tersebut? Banyak ya, contohnya sumber daya alam lautnya apa ya? Ikan, terumbu karang, kemudian wisata bahari, sumber energi minyak, gas bumi, bahan mineral, media transportasi antar pulau, dan lain-lain. Masih banyak lagi potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dikarenakan kita mempunyai sumber daya alam laut yang sangat berpotensi, sehingga dapat kita manfaatkan sebagai usaha atau pekerjaan masyarakat Indonesia. Nah, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut? Apa saja? Ya, nelayan, petani garam, penambang minyak bumi, penyelam tradisional, petani mutiara atau kerang, pemandu wisata bawah laut, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, karena kondisi geografis kita itu sangatlah berpotensi mengakibatkan beberapa dampak yang ditimbulkan. Apakah saja itu? Apa saja? Banyak ya. Contohnya, komunikasi dan interaksi antar pulau menjadi lebih mudah. Kemudian, terjadinya pembauran nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, contohnya ada Arab, Cina. Kemudian, terjadi perubahan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di buku paket halaman 148 dan 158 ada dua bacaan. Yang pertama berjudul tentang kejayaan bahari masa lalu. Dan yang kedua berjudul apa? Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, dua bacaan tersebut kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Kemudian sembari membaca, kalian juga dapat menemukan ide-ide pokok setiap paragraf ya. Kalian bisa mencarinya sendiri di rumah. Kemudian Bu Nanda akan membahas pengaruh yang ketiga, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat. Nah, ciri
Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman agama, keragaman seni, budaya, dan masih banyak lainnya ya. Itu pengaruhnya terhadap budaya masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Nah, kita tahu bahwa wilayah Indonesia sangat luas yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut yang sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Nah, jalur strategis tersebut digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain. Biasanya menggunakan jalur laut, jalur udara, jalur darat. Kalau menggunakan jalur udara, biasanya kita menggunakan pesawat terbang. Jika jalur laut, menggunakan kapal. Dan jika jalur darat, kita bisa menggunakan kereta api, bus, dan mobil. Baik, Bu Nanda sudah menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Kali ini tugasnya berhubungan dengan transportasi masyarakat Indonesia. Nah, tugasnya kalian buka atlas kalian masing-masing. Lalu tugas akan dicantumkan di Google Classroom. Oleh karena itu, untuk mengerjakan tugas, silakan masuk Google Classroom dan dikerjakan tugas tersebut. Lalu, untuk panduannya, kalian bisa melihat buku paket halaman 166 dan 167. Ya, baik. Bu Nanda sudahi untuk materi pembelajaran kali ini. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.